Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Di video kali ini gue ingin sharing ke kalian ya untuk experience gue menggunakan iPhone di tahun 2024 ini gimana sih. Karena sebelumnya gue sempat bikin tentang gue ngerasa lagi bosen-bosennya nih pakai iPhone di tahun 2024 teman-temannya. Nah, dan di sini gue ingin sharing ke kalian sebenarnya secara experience iPhone itu di tahun 2024 dan kedepannya nih bakal kayak gimana sih rasanya teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go! Oke guys, jadi di tangan gue ini ada dua iPhone, yaitu iPhone 6s Plus dan juga iPhone 8 teman-temannya. Nah, kemarin gue sempat bikin video yang menyatakan bahwa gue tuh lagi bosen-bosennya menggunakan iPhone. Karena apa? Karena yang gue rasakan adalah update-nya itu aja teman-temannya. Dari iPhone 13 update ke iPhone 14 ya, upgrade-nya tuh berasa kecil banget. Kemudian dari iPhone 14 ke iPhone 15 juga update-nya gue ngerasa nggak terlalu gimana-gimana teman-temannya. Perbedaannya mungkin cuman dari sisi chipset, kamera, dan juga di iPhone 15 itu semuanya sudah ada Dynamic Island teman-temannya. Kemudian naik lagi ke iPhone 16 yang mungkin besok atau beberapa hari kemudian akan rilis lagi. Itu ternyata untuk update-nya juga gue ngerasa nggak yang kayak dulu ya teman-temannya, hype-nya tuh tinggi banget. Jadi gue ngerasa kayak bosen update-nya gitu-gitu aja. Jadi gue sekarang lagi terpaku dengan iPhone yang lawas, tapi untuk dari sisi fungsionalnya tuh masih berfungsi dengan baik teman-temannya. Nah, jadi yang pertama ini gue masih sangat enjoy ya ternyata untuk menggunakan iPhone versi lawas terutama teman-temannya. Versi lawas di sini itu adalah iPhone 8 dan iPhone 6s Plus teman-temannya. Mau kalian tanya ke gue untuk iPhone SE2 masih oke atau enggak? Gue jawab masih oke banget ya. SE3 juga masih bagus banget. SE1 juga masih bagus banget. Kalau bagi gue secara pribadi, selama itu masih bisa menunjang pekerjaan gue sehari-hari, so far gue masih sangat enjoy teman-temannya. Nah, jujur kalau untuk sekarang iPhone yang paling gue cinta dan yang paling gue suka itu adalah iPhone 13 yang lagi ngerekam ini teman-temannya. Untuk sekarang untuk iPhone 15 Pro sendiri gue ngerasa nggak terlalu ada kayak ikatan batin teman-temannya. 15 Pro gue tuh gue ngerasa kayak ya bagus banget sekarang, tapi ya biasa-biasa aja sih teman-temannya, karena gue ngerasa memang untuk apapun yang gue butuhkan itu semuanya ada di iPhone jadul ini, terutama untuk iPhone 8 gue ini yang udah hampir 3 bulan lebih yang menjadi senjata utama gue sehari-hari guys ya. Nah, sekarang kita masuk dari iPhone 6s Plus ini sendiri teman-temannya. Jadi untuk iPhone 6s Plus ini sendiri udah hampir sebentar lagi seminggu kayaknya teman-temannya gue pakai, karena untuk iPhone 6s Plus ini sendiri itu gue lagi penasaran banget ya sebenarnya di tahun 2024 ini masih oke atau enggak. Setelah gue geber guys ya, untuk dari sisi baterai, kamera, dan juga untuk dari sisi performa sebenarnya tidak ada permasalahan sama sekali. Yang mungkin agak sedikit mengganggu bagi gue secara pribadi di iPhone 6s Plus ini adalah dari sisi suhu panasnya teman-temannya. Suhu panasnya ini kadang-kadang misalkan dia lagi dingin ya, tiba-tiba gue ajak main game, dia kadang-kadang suka sesekali panas banget di bagian sini teman-temannya. Tapi setelah itu berangsur-angsur normal. Nah, kemudian untuk dari sisi penggunaan sosial media sehari-hari, kalian mau main TikTok, mau main Instagram, mau main YouTube, itu semuanya tidak ada permasalahan sama sekali dari yang gue rasakan. Kalian bisa lihat sendiri di sini semuanya lancar-lancar aja. Dan untuk dari hasil kamera, di iPhone 6s Plus ini sendiri itu juga masih bagus-bagus aja, nggak ada permasalahan sama sekali teman-temannya. Jadi bagusnya itu dalam artian itu masih layak untuk kita lihat. Kebetulan kalau misalkan kalian mau bikin konten yang profesional di iPhone 6s Plus ini sendiri, ini bisa gue bilang itu udah nggak cocok teman-temannya, karena untuk noise-nya itu udah mulai berasa banget di malam hari, dan juga untuk kecerahannya udah kalah ya dengan iPhone zaman now, terutama untuk iPhone 11 ke atas. Karena bagi gue secara pribadi yang kameranya standar zaman now itu mulai dari iPhone 11 sih. Ini pendapat gue secara pribadi. Kalau kalian setuju oke, nggak setuju juga nggak apa-apa teman-temannya. Untuk iPhone 6s Plus sendiri di tahun 2024 ini feelingnya gue ngerasa masih oke banget ya. Touch ID-nya ini masih lancar-lancar aja. Kalau kalian tanya ke gue, bang ini unit lu kan ke ini banyak lecet-lecetnya bang, lu nggak ngerasa keganggu gitu? Gue sih so far aman-aman aja ya, karena yang gue lihat itu adalah dari sisi performa dan juga kualitas yang ditawarkan. Untuk kegiatan gue sehari-hari teman-temannya, kemudian untuk penggunaan gue seperti take foto, take video, main game, itu rata-rata sehari untuk iPhone
6S Plus ini bisa gue pakai hampir 5 jaman teman-temannya. Baterainya 2700 mAh, jadi so far gue ngerasa untuk penggunaan sehari-hari masih oke-oke aja. Jadi feelingnya kalau untuk iPhone 6S Plus ini masih berasa layak aja ya. Dan gue mulai cinta nih dengan 6S Plus. Gawat sih sebenarnya teman-temannya, karena gue udah kadung enjoy banget dengan iPhone 8 ini. Tapi kehadiran 6S Plus ini sendiri mulai menggoyahkan hati nurani gue guys ya. Karena memang kalau untuk dari sisi fungsinya oke, dan juga untuk feelingnya masih oke-oke ya. Touch ID-nya juga masih nampol, lancar jaya, tidak ada permasalahan sama sekali teman-temannya. Nah, sekarang kita masuk ke iPhone 8 guys ya. Jadi kalau untuk iPhone 8 dari urutannya aja ini udah kelihatan pasti lebih unggul daripada iPhone 6s Plus ini teman-temannya. Nah, kalau untuk iPhone 8 sendiri ini tuh untuk iOS-nya mentok di iOS 16 ya. Untuk 6s Plus mentok di iOS 15 aja. Tapi so far gue ngerasa untuk dua varian iPhone ini gue tuh masih sangat enjoy ya feelingnya di tahun 2024. Jadi gue pertama kali menggunakan iPhone itu tahun 2012 kalau nggak salah ya. Gue menggunakan iPhone 5 yang pertama kali, dan ditarik teman-temannya sampai 12 tahun lagi di tahun 2024. Feelingnya tuh sebenarnya masih sama ya teman-temannya, masih enjoy, masih menikmati, dan masih suka dengan ekosistem yang ditawarkan oleh Apple guys ya. Jadi kemarin tuh gue sempat bosen, karena gue ngerasa bosen mulai dari varian iPhone 13 ke atas ya. Karena iPhone 13 tuh gue udah suka banget, kemudian di iPhone 14 gue udah ngerasa feelingnya udah mulai hilang pelan-pelan, kemudian di iPhone 15 gue ngerasa kayak udah mulai stuck ya, dan mungkin di iPhone 16 nanti gue ngerasa kayak udah semakin bosen ya. Makanya gue beralih ke iPhone lawas ini, karena untuk feeling yang ditawarkan di iPhone lawas seperti 6s Plus, iPhone 8 ini masih oke-oke aja teman-temannya. Nah, kalau kalian tanya ke gue untuk iPhone 8 ini sendiri kekurangannya apa, mungkin gue akan bilang dari sisi baterai, karena baterainya ini lebih kalah dibandingkan dengan iPhone 6s Plus teman-temannya. Secara kalau untuk iPhone 6s Plus itu 2700 mAh. Kalau untuk ini nggak sampai 2000-an mAh teman-temannya. Bahkan untuk iPhone 8 ini masih kalah dengan iPhone 7 baterainya. Kalau nggak salah sekitar 1700-an mAh ya. Sekitaran gitulah teman-temannya. Bedanya 1000 mAh dengan iPhone 7 yang lebih tinggi guys ya. Nah, tapi kalau kalian tanya ke gua experience dan feelingnya itu gimana, gua ngerasa masih sangat oke. Kalau kalian tanya ke gue sisi flagshipnya masih berasa nggak? Masih banget teman-temannya. Karena memang pemakaian gue sehari-hari terbatas hanya untuk Instagram, sosial media WhatsApp, Facebook, TikTok, bikin tweet temen-temennya. Itu adalah kesibukan gue sehari-hari. Dan gue rasa duet iPhone 8 dan juga iPhone 6s Plus gue di tahun 2024 ini ternyata sangat-sangat di luar dugaan gue temen-temennya. Gue ngerasa tahun lalu 6s Plus tuh kayaknya udah mulai biasa aja. Tapi ternyata di tahun 2024 dia masih bisa ngegandeng kegiatan gue sehari-hari teman-teman. Jadi so far feelingnya untuk pakai iPhone di tahun 2024 ini, terutama untuk iPhone lawas, itu gue ngerasa masih sangat enak banget ya, fleksibel untuk dipakai kapanpun. Dan gue rasa 2-3 tahun ke depan masih bisa lah dipakai sebelum akhirnya akan gue museumkan teman-temannya. Nah, kalau menurut kalian gimana sih feeling kalian menggunakan iPhone di tahun 2024? Coba share di kolom komentar teman-temannya. Sekian video gue kali ini. Buat kalian yang nanya ke gue iPhone 6s Plus dan iPhone 8 layak dibeli nggak di tahun 2024, gue akan bilang layak. Jika pemakaian kalian hanya casual untuk chat, bikin video standar, main game casual, dan juga sosial media sehari-hari, itu masih oke banget. Tapi kalau kalian butuh kamera yang luar biasa bagus, baterai yang luar biasa tahan lama, dan juga performa kualitas yang tinggi untuk main game besar, gue rasa udah nggak cocok lagi teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye-bye guys.